Kali ini kita akan membahas mengenai gerak vertikal ya. Yang sebelumnya kita pelajari tentang gerak lurus horizontal atau gerak lurus ya. Jadi untuk di gerak lurus itu di GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang ada percepatan, saya bilang waktu itu ada 3 rumus yang wajib dihafalkan karena dipakai terus-menerus. Nah, sekarang untuk gerak vertikal ini ada 2 macam ya. Keduanya saya memakai rumus yang sama dengan GLBB, ada perubahan sedikit tapi mudah. Kalau itu sudah hafal itu akan mudah sekali jadi untuk dilanjutkan ke bab gerak vertikal ini. Oke, saya pada dasarnya bagi dulu menjadi 2 ya. Ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah itu biasanya dalam soal itu atau di kurikulum itu dinamakan gerak jatuh bebas biasanya ya. Nanti bedanya apa saya akan terangkan. Oke, yang kita pergerakan dari bawah ke atas dulu. Kita memakai 3 rumus ini. Oke, saya terangkan coba satu persatu. Yang jelas ini sama persis dengan rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Bedanya di mana? Bedanya di sini adalah minus ya. Minus. Di sini adalah minus. Terus percepatannya kita pakai gravitasi. Percepatan gravitasi 10 atau 9,8 kadang-kadang. Nah, ini minus ini dihasilkan karena kalau geraknya ke atas kan sebuah benda apapun kalau kita lempar ke atas makin lama makin pelan kan. Makanya itu namanya perlambatan. Jadi yang kita masukkan adalah minus di sini. Jadi nanti minus 10. Oke, karena perlambatan, makanya minus. Jadi gampang ya diapalinnya. Terus yang beda lagi dengan GLBB adalah tadinya di sini X karena geraknya horizontal, maka kita ganti aja menjadi H. Jadi ketinggian ya, kita bicara ketinggian. Oke, ini H, ini H. Yang lain sama, kecepatan awal, kecepatan akhir yang ditinjau, kecepatan awal yang ditinjau. Oke, itu kalau ke atas geraknya, karena makin lama makin lambat. Nah, kebalikannya pada saat geraknya ke bawah, itu di sini plus otomatis. Jadi plus 10, plus 10, plus 10. Sama aja yang tadinya X di sini kita rubah jadi H. Oke, yang lainnya sama, kecepatan awal, kecepatan akhir yang ditinjau, kecepatan awal yang ditinjau, kecepatan akhir yang ditinjau, dan waktu yang ditinjau. Nah, secara grafik gimana? Keunikan daripada soal-soal ini adalah jadi untuk ya yang perlu dijadikan catatan penting itu kita anggap misalnya ada satu benda kita lempar ke atas ya. Kita lempar ke atas. Nah, dengan kecepatan V0 sampai dia makin lama makin lambat kan? Berarti kan makin lama makin lambat sehingga dia terakhir pada saat keadaan maksimum. Ini yang perlu diingat. Pada saat maksimum itu V akhirnya adalah 0. Jadi dia berhenti dulu sesaat. Terakhir dia berhenti pada saat dia maksimum, ya. Nah, jika nanti di dalam pertanyaannya tidak sampai maksimum, jadi misalnya ya sampai sini yang ditanyakan, ini V di sini tidak sama dengan 0. V di sini tidak sama dengan 0. Kalau tidak maksimum, ya, kalau tidak maksimum, maka tidak 0 kecepatan akhir. Di sini ya V-nya nggak 0, di sini V-nya nggak 0, di sini V-nya nggak 0. Maksimum dia baru 0, oke? Cukup jelas ya, itu catatannya untuk menyelesaikan soal yang khusus yang khas gitu ya. Nah, bagaimana untuk gerak ke bawah? Pergerakan ke bawah sama, kita andaikan waktu kita lempar nih ke atas, sampai sini dia berhenti sesaat. Saya salin di sini. Berhenti sesaat, setelah itu dia jatuh lagi ke bawah, oke? Nah, catatan pentingnya di sini adalah justru kecepatan awalnya itu adalah 0 ya. Kecepatan awalnya 0, kecepatan terakhir itu tidak 0 ya. Tidak 0. Jadi walaupun jangan dibayangkan bahwa lah ini kalau udah sampai tanah kan berhenti, ya jangan dilihat pada saat sudah berhentinya di tanah. Jadi biasanya soal yang bagus itu sesaat sebelum menyentuh tanah biasanya gitu. Jadi belum mentok. Jadi di sini tidak pernah 0, oke? Jadi kalau soalnya lain lagi, sebuah benda
dilepaskan ya, dilepaskan atau jatuh bebas, yaitu ini 0 juga. Akan tetapi ya, yang harus hati-hati, awalnya itu tidak 0 kalau soalnya itu dibilang dilempar ke bawah atau dibilang dengan kecepatan awal. Itu tidak 0 ya. Jadi misalnya soalnya gini, sebuah benda dilemparkan ke bawah gitu ya dengan kecepatan 5 meter per second, itu berarti kecepatan awalnya tidak 0 karena dilempar ke bawah ya. Nah, ini yang tadi saya terangkan. Terakhir itu sesaat itu menyentuh tanah tidak pernah 0 karena sesaat menyentuh tanah yang betul ya. Oke. Nah, kita coba lanjutkan lagi dengan soal ya. Nah, ini kita lihat sebuah bola dilempar ke atas ya, dilempar ke atas dari atap gedung dengan ketinggian gedung 100 meter dari permukaan tanah. Kecepatan awalnya 10 meter per second. Soalnya sederhana ya, cuman itu aja. Pertanyaannya yang banyak. Lama bola di udara, panjang total lintasan di udara, tinggi maksimum bola dari tanah, tinggi maksimum bola dari gedung, kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh tanah gitu ya. Ini pertanyaannya. Nah, ini nanti difoto dulu, saya kasih waktu untuk difoto. Jadi waktu saya terangkan, kalian bisa nggak usah bolak-balik di tutorial ini gitu ya, sambil dilihat soalnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan cara penyelesaiannya. Yang pertama kita lakukan sebisa mungkin itu digambar dulu, digambar supaya enak lihatnya ya. Jadi pertama ini kan gedungnya 100 meter nih. Ini gedung nih. Ini gedungnya 100 meter ya. Oke. Jadi ini pertama bolanya di sini ya. Dilemparnya ke atas. Tuh, gini ya. Sampai di sini dia berhenti dulu, baru terus jatuh sampai ke tanah. Gitu ya, ini ceritanya. Jadi ini saya kasih nama A, titik A. Ini maksimumnya saya kasih nama B. Waktu sampai di tanah saya tulisin C, saya kasih kode gitu ya. Nah, ini kita bisa pecah menjadi beberapa lintasan sesuai dengan yang pembahasan pertama tadi. Ya, yang pertama adalah lintasan AB. Lintasan AB itu termasuknya jenis vertikal ke atas. Ya, vertikal ke atas dengan kecepatan awal di soal itu ditulis 10 meter per second. Oke. Di titik B karena maksimum berarti ini saya buat 0. Oke. Masukkan ke rumus saja. Jadi akhirnya itu di B, awalnya itu di A ya. Nanti akan ketemu waktu dari A ke B. Jadi saya simpulkan T AB ya. Ini masukkan angka aljabar biasa, maka akan didapat TAB-nya 1 detik atau 1 second. Oke. Itu kalau mau cari waktu dari sini ke sini. Oke. Dengan lintasan yang sama, saya mau cari tingginya. Tinggi dari sini ke sini berapa? Oke gitu ya. Tinggi dari sini ke sini berapa? Ya tinggal masukkan aja ke sesuai rumusnya. Ini awalnya, kecepatan awal berarti di A. Waktu yang dipakai karena lintasannya AB ya waktu dari A ke B. Ini gravitasi biasa. Ini waktu yang dikuadratkan. Kalau dihitung, nanti begitu dimasukin angka-angkanya akan dapat 5 meter. Berarti dari sini ke sini itu adalah 5 meter. Oke. Lintasan AB selesai. Setelah itu kita lihat lintasan BC. Dipisahkan karena jenis rumusnya kan beda. Satu ke atas, satu ke bawah ya. Oke ya. Nah, sekarang untuk dari B ke C, nah itu kita lihat ya di sini ya. Kalau dari sini ke sini, tinggi gedung 100, dari sini ke sini 5, maka berarti tinggi ini semua HBC itu kan tinggal 100, ya ini 100, ditambah 5, ini. Hasilnya 105. Itu dari B ke C. Kenapa kita perlu cari HBC? Karena kan lintasan yang kita tinjau adalah lintasan BC. Jadi jangan pakai H yang lain gitu ya. Jangan asal-asalan masukin, kadang-kadang suka main gampang karena simbolnya sama masukin 100 gitu ya. Di lintasan yang sama. Oke. Jadi HBC adalah 105.
Ini karena di sini pertamanya berhenti, berarti ini termasuk gerak jatuh bebas. VB-nya adalah 0. Oke. Maka saya bisa mencari waktu dari B ke C. TBC ya. Jadi ini rumusnya. HBC. Kecepatan awalnya adalah yang di B. Waktunya adalah waktu dari B ke C. Ya. Dan seterusnya. Ini ngikutin sebelah sini. Ya. Jadi HBC saya masukin 105. VB-nya kan 0 di posisi ini. Tadi gerak jatuh bebas kan 0. Oke. Kemudian kita dengan pindah ruas biasa akan dapat nih T dari B ke C. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita mau cari ini kecepatan di sini bisa. Jika memang ditanyakan, kalau tidak ditanyakan ya nggak perlu, nggak apa-apa. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah gravitasi kali waktunya dari B ke C. Kan udah ketemu nih waktunya. VB tadi kita ngomong 0 ya. TBC tadi udah ketemu ini. Lalu dihitung. Nah, inilah kecepatan di C. Kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah yang A, lama bola di udara itu berarti waktu dari A ke B ditambah waktu dari B ke C ya. Jadi sebenarnya lintasan dari A ke C tapi lewat B. Itu ini tinggal ditambahkan ya. Terus kalau panjang total lintasan di udara itu berarti ini jarang ditanyakan sih, tapi ya saya coba jelaskan aja. Itu dari dari A ke B, terus habis itu H dari B ke C. Itu kalian tambahkan aja, karena naik dulu, habis itu turun sampai ke tanah. Jadi lintasannya dari A ke C itu 110 meter, oke. Kalau C tinggi maksimum bola dari tanah. Kalau ngukurnya dari tanah kan berarti kan tinggi gedung ditambah tinggi dari A ke B ya, itu ini. Oke. Kalau tinggi maksimum bola dari gedung yang pertanyaan di itu berarti ukurnya kan dari gedung sampai maksimumnya lemparan itu si bola ya, itu kan 5 meter. Kalau VC tadi kita juga udah hitung ya, ini VC-nya. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Nah, kemudian ada alternatif juga ini mengenai kalau soalnya itu tidak banyak pertanyaannya ya. Jadi misalnya cuman yang ditanya lama bola di udara gitu ya misalnya ya. Lama bola di udara. Jadi itu bisa aja langsung pakai cara ini ya. Jadi satu posisi aja gitu misalnya, satu posisi, satu titik saja itu bisa langsung. Akan tetapi ada sedikit catatan bahwa karena dia awalnya posisinya itu adalah di gedung dan yang ditanya adalah posisi di C, berarti kan posisinya ada di bawah posisi awal. Ada di bawah posisi awal, ya. Jadi yang kita masukkan itu angkanya hanya min 100 meter. Jangan lupa masukin minus karena awalnya itu posisinya A itu di atas, yang ditanya adalah di bawahnya posisinya, seperti koordinat saja. Masukkan minus, itu yang pertama syaratnya, oke. Kecepatan awalnya tetap kita buat plus. Ya, kalau ke atas tetap kita buat plus. Dan biasanya memang ke atas. Ya. Setelah itu yang kita pakai rumusnya adalah gerak vertikal ke atas, yang minus ininya. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita masukkan saja. Jadi hanya minus 100. Oke. Kecepatan awalnya 10, ya. Ini setengah kali G ini kan 5. Kan jadi persamaan kuadrat ini nanti. Setelah itu kalian pakai rumus ABC aja, maka kan dapat dua jawaban ini dan ini. Ya, kalau minus tuh nggak mungkin karena kan waktu nggak pernah minus. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi ini jawabannya dan sama persis dengan cara ini ataupun cara yang tadi sebelumnya. Oke, cukup jelas ya sampai sini.